Awal mula Hercules berutang nyawa ke Prabowo, cerita soal kejadian Kopassus di Timor Timur. Rosario Marshall alias Hercules sempat menjadi preman paling ditakuti di wilayah pusat perdagangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria asal Timor Leste ini membangun dinasti premannya pada akhir 1980-an dan berjaya di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu hingga 1996. Akhir masa jayanya ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok Jago Betawi yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Sebelum hijrah ke Jakarta, Rosario bergabung dalam operasi Tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur, yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Ia menjadi tenaga bantuan operasi, TBO, dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Sebelum diadopsi oleh militer Indonesia sebagai TBO, Rosario hanyalah seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman wilayah Hainaro di tahun 1978, seperti ditulis New Mandala. Menurut Hercules, dia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di Timor Timur. Hercules bahkan pernah berujar, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Suatu hari saat mengirimkan logistik untuk tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, nahas, tangan kanannya tidak bisa tertolong dan harus diamputasi. Tak tahan dengan perawatan di RSPAD, Hercules pun kabur dari rumah sakit. Ia akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam, Tanah Abang. Bersama teman-temannya dari Timor Timur, Hercules kemudian membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Kelompok yang tadinya kecil itu tumbuh sangat masif. Ia bahkan pernah membawakan hampir 17.000 personel yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Hercules menyebut Tanah Abang sebagai daerah tak bertuan, di mana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Meski tubuhnya kecil, nyali laki-laki kelahiran Timor Timur ini diakui sangat besar. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Ia bahkan dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Hercules mengaku sudah tobat sejak tahun 2006. Kini, pria tersebut menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Ayah tiga anak itu juga membuat ormas yang disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIB. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.